Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bi ni'matillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ananda sekalian, berjumpa kembali dengan Abati pada materi komplementer yang kedua. Abati selalu berharap mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Abati ucapkan selamat mengikuti materi Abati yang kedua. Baiklah Ananda sekalian, pada materi yang kedua ini, sebelum Abati menyampaikan materi, ada sedikit reminder. Tugas yang pertama, sesuai dengan adanya beberapa pertanyaan melalui WA dan kebanyakan adalah melalui Japri, mudah-mudahan bisa menjawab, yakni bagaimana cara membuat tugas yang pertama katanya. Sebenarnya coba antum simak jawaban Abati. Ada yang bertanya, apakah karakternya itu satu? Ini pertanyaan bukan satu dua, Ananda. Ada beberapa, misalnya ada dari Nabil, IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiani Aisyah dari kelas IPA 7 ingin bertanya kepada Abati tentang video Abati yang kirim kemarin. Saya kurang paham dengan apa yang Abati maksud, dan saya tidak tahu di mana saya membuat tugas. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan dari kelas IPA berapa? IPA 2 ya. Yaitu dari Zulfi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kurang memahami tugasnya. Yang kedua, di mana harus mengerjakan tugas? Jawaban Abati adalah silahkan simak lagi video pembelajaran yang pertama, dan juga ada audionya yang Abati sampaikan. Coba antum perhatikan dulu sebentar. Apa yang harus antum kerjakan setelah memperhatikan video-video dan antum mencermati karakter apa saja yang ada di dalam tayangan tersebut? Nah, antum tulis di sini nanti, misalnya video pertama, registrasi videonya yaitu video yang nomor 028. Nah, karakternya apa yang ada di sini misalnya, antum tulis. Contoh saja lah, misalnya berani, ini misalnya saja ya, berani. Kemudian ini sekedar contoh. Kemudian antum jelaskan apa itu yang dimaksud dengan berani ya, misalnya berani mulai usaha ya, walaupun belum punya pengalaman misalnya. Karena kalau antum tidak mulai, tidak action, tidak berani, ya tidak akan dimulai dan tidak akan pernah punya pengalaman gitu kan. Nah, yang kedua misalnya apa lagi? Harus ulet misalnya. Nah, antum jelaskan ulet itu apa, dan seterusnya. Ya, ada berapa? Jadi berapa banyak karakternya? Sejumlah yang antum temukan. Yang pertama, karakternya itu dari satu video itu bukan hanya satu karakter yang dicari, tapi antum simak baik-baik ada berapa karakter. Nah, semuanya masukkan dalam satu video. Video kedua begitu juga, video ketiga begitu juga. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya inilah di sini dimasukkan. Ya, di sini ada karakternya. Ini video pertama misalnya, ini karakternya gitu. Kemudian ini penjelasan karakternya seperti ini. Ditulis tangan dulu sementara ini. Bagaimana selanjutnya? Simpan saja dulu. Nanti ada tugas berikutnya atau ada petunjuk berikutnya. Kemudian Ananda sekalian, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jawabannya itu sudah ada. Makanya Abati mohon maaf kalau Abati menjawab, silahkan simak kembali video tersebut. Karena jawabannya ada di dalam video tersebut. Abati khawatir jangan-jangan antum memang tidak menyimak video tersebut seperti itu, atau hanya baru sepintas. Inilah barangkali kelebihannya kita belajar menggunakan media tutorial di dalam video. Baik Ananda, kita lanjutkan.
Nah, kemudian Abati mengevaluasi kehadiran di setiap kelas yang mengikuti materi ke-1. Inilah hasilnya. Jadi 10 IPA 1 hanya 89%. Jadi hanya 32 orang. Ini Abati buat pada batas waktu tertentu ya. Nah, bisa jadi sekarang sudah berubah. Kemudian IPA 2 33 orang 92%. Dan ini termasuk adalah yang relatif bagus kehadirannya. Tetapi yang paling bagus adalah 10 IPA 8 sampai 94%, yaitu ada 34 orang. Nah, yang paling jelek atau kurang bagus, ya jelek, di bawah 75%, hanya 26 orang, yaitu 10 IPA 4 yang telah menyimak ya pada batas waktu dibuat evaluasi ini. Ini adalah tingkat kehadiran. Jadi yang lainnya alhamdulillah di atas 75%. Dan ya dipertahankan kepada 10 IPA 8 dan juga 10 IPA 2. Ada beberapa orang lagi, di sini ada 2 orang, mungkin di sini ada 3 orang. Sementara IPA-IPA yang lain tolong ditingkatkan kembali. Yang Abati harapkan ya kehadirannya atau menyimak pembelajaran ini ya 100%, karena memang semuanya harus mengikuti, karena semuanya akan dievaluasi. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi respon terhadap materi yang pertama. Artinya ada yang menanggapi, ya ada yang menjawab, ada yang mengatakan ya sekedar sebut saja baik Abati, ya dalam artian ya dia sudah menyimaknya, paling tidak ya ada respon lah. Nah, yang terbaik lagi-lagi yaitu 10 IPA 8 yang pertama, kemudian yang terbaik kedua adalah 10 IPA 2 untuk respon ya, 10 IPA 2 untuk respon. Kemudian ya, untuk presensi juga sama ya. Nah, yang terbaik sekali di sini ya 10 IPA 8. Jadi persentasenya itu 108, di sini 106. Kenapa lebih dari 100? Kan ada satu siswa bisa jadi merespon beberapa kali, ada beberapa pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling memprihatinkan di sini 0% tidak ada respon gitu, yaitu dari 10 IPA 7. Tadi kehadirannya 10 IPA 7 81% ya, 81%. Tapi responnya adalah 0%, nggak ada yang merespon apapun. Tidak merespon materi pembelajaran dari Abati, tidak merespon audio yang Abati kirimkan, ya, tetapi ya merespon dengan respon kehadiran saja, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, kita masuk kepada teori SWOT, ya, SWOT of your goals. Di sini adalah antum menggunakan teori SWOT untuk cita-cita antum, ya. Jadi cita-cita antum itu bukan hanya satu tentunya, tetapi ada yang menjadi utama bagi antum, ya. Coba sekarang kita lihat. Nah, setiap orang tentu punya goal ya dalam hidup, punya cita-cita apa yang ingin diwujudkan. Kemudian yang kedua, sebaiknya goals itu, tujuan itu atau cita-cita itu jangan hanya satu. Bagaimana cita-cita dalam pendidikan antum, bagaimana cita-cita di dalam perekonomian antum, bagaimana cita-cita di dalam kerohanian antum, dan lain bagaimana sosial antum, gitu loh. Nah, namun dari segudang cita-cita itu mungkin atau pasti ada leading goals-nya. Biasanya kalau ditanya apa cita-cita, ingin jadi dokter misalnya, itu adalah leading goals-nya. Ingin jadi apa cita-cita, ya ingin menjadi lawyer misalnya, ingin menjadi TNI misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, nah, untuk mencapai cita-cita itu maka antum harus membuat strategic planning. Jadi perencanaan strategisnya bagaimana? Strategic planning itu secara singkatnya adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada, kondisi real yang ada yang antum punyai pada saat ini,
untuk mencapai cita-cita tersebut, untuk mencapai goals tersebut. Tentu saja dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya, tetapi juga ada peluang-peluang dan juga ada tantangan-tantangannya. Makanya harus dianalisa terlebih dahulu. Nah, jadi menentukan strategic planning ini menggunakan teori SWOT. Anda sekalian, antum sudah abadi ajarkan teori SWOT ini, yaitu untuk menganalisa proposal usaha antum. Nah, jadi teorinya sudah disampaikan. Sekarang ini adalah semacam evaluasinya atau untuk ujiannya lah. Kemarin antum sudah membuat, sudah pelatihan sudah. Nah, sekarang adalah ujiannya dalam bentuk tugas dalam kondisi corona saat ini. Jadi lanjutkan dulu. Antum nanti dianalisa secara internalnya. Dari internal yaitu strength, yaitu kekuatan antum, kemudian weakness-nya itu weaknesses, jadi kelemahannya apa, kemudian eksternalnya opportunities-nya, kemudian threats-nya. Jadi peluang dan hambatan atau hambatannya apa. Jadi ada faktor internal antum dan juga faktor eksternal yang ada di luar. Teorinya sudah abadi sampaikan dan antum juga sudah membuat, dan ini ada termasuk nantinya itu akan diberikan penugasan untuk antum mencoba mengaplikasikan satu kali lagi dan langsung menohok kepada internal antum, yaitu kepada goals antum, kepada cita-cita antum. Baik. Nah, untuk menunjang, menghangatkan kembali, mengingat-ingat kembali, antum bisa melihat video PKWU, yaitu PKWU 013 dan 014. Judulnya adalah SWOT Proposal Usaha di channel PKWU dan PT Mas SMA Negeri 8 Pekanbaru. Antum lihat lagi dari kedua video itu ada video antum. Ya, mungkin juga ada wajah-wajah antum di sana. Jadi sambil hiburan lah ya. Tapi jangan lupa juga like and subscribe-nya supaya terus begitu abadi membuat lagi video yang ada di dalamnya antum menjadi sebuah kenangan yang sangat monumental, baik pada saat ini terutama di masa yang akan datang ketika antum sudah tidak ada lagi di SMA Negeri 8, mungkin abadi juga sudah tidak ada lagi, tetapi masih ada kebersamaan kita di dalam video itu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, apalagi pakai komentar, share juga kepada teman-teman yang lain. Baik Anda sekalian. Nah, atau gini, coba kita sama-sama lihat lagi ya sebentar video VKWU 013. Kita lihat. Apa strength saya? Saya punya ilmu kok membuat itu. Saya bisa lihat di YouTube, saya bisa Nah, terus kenapa? Supaya lebih murah. Itu strength antum. Kekuatan antum. Apalagi nugget di sana rasanya begini. Saya bisa, atau nugget di sana, nugget buatan pabrikan orang lain misalnya menggunakan bumbu MSG lah. Saya tidak akan gunakan MSG. Saya gunakan rempah-rempah yang asli saja. Antum punya proposal usaha. Jadi ini prasyaratnya. Nah, proposal usaha itu antum analisa dengan analisa SWOT. Oke, sudah. Baik, antum silakan simpulkan atau antum pelajari dulu lagi, kemudian antum implementasikan kepada SWOT of your goals ini. Artinya antum mencoba untuk menganalisa cita-cita antum, bagaimana supaya cita-cita itu betul-betul antum raih dengan kesuksesan di masa yang akan datang. Amin. Anda sekalian, nah tugasnya adalah tulis cita-cita antum tuh. Jadi cita-cita antum apa? Jadi ingin jadi dokter misalnya, dokter langsung deh sekarang sampaikan. Berarti ini sudah merupakan pengalaman ya. Setiap siswa abadi dikedepankan dan disuruh untuk menyampaikan apa cita-citanya, dan alhamdulillah Anda sekalian boleh dikatakan semuanya adalah tercapai begitu loh Anda. Ya, karena apa? Karena memang para malaikat akan mengaminkannya dan juga sesuai dengan persangkaan antum semua. Jadi Allah akan mengabulkannya. Tetapi tentu saja
usaha dan usaha dimaksimalkan, juga doa. Ananda sekalian, jadi buat analisa SWOT-nya, kemudian cari solusinya untuk setiap faktor weakness dan threats-nya ya. Bukan stretch, ini threats ya. Weakness dan threats-nya antum cari. Solusinya bagaimana? Kan ini ada weakness antum internal, kemudian threats, tantangan antum, hambatan antum secara eksternal, bagaimana solusinya? Mulai dari sekarang antum coba rancang itu semua. Kemudian kerjakan dengan tulis tangan di buku tugas. Setelah itu bagaimana Abati? Tunggu informasi dan instruksi berikutnya. Baiklah Anda sekalian, sudah selesai sampai sini tugasnya. Kemudian Abati akan sampaikan beberapa hal sebagai tambahan, bahwa materi komplementer ini yang pertama adalah entrepreneur characteristics. Itu juga sudah Abati jelaskan dan sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang ini adalah ujiannya. Kemarin pada tugas yang pertama itu sudah selesai, dan antum ya jadi lihat video. Dalam satu video itu cari beberapa karakter sebanyak-banyaknya menurut analisa antum. Oh ini gitu kan. Jadi itu Abati akan menilai sejauh mana kejelian antum di dalam menganalisa video tersebut. Kemudian yang kedua adalah SWOT of your goals. Maaf ini salah ya. Your goals. Kita perbaiki nanti, bukan your. Oke, ini kesalahan aja. Yang ketiga financial management. Jadi pengelolaan finansial, insya Allah besok. Kemudian yang keempat hydroponic business proposal. Jadi ini juga financial management, nanti akan ada ini semacam ini juga sudah kita pelajari bagaimana memanage atau menyusun keuangan sebuah usaha, merencanakan sebuah usaha. Nah, tetapi insya Allah untuk materi yang ketiga ini Abati akan memberikan semacam aplikasi, insya Allah tunggu oleh antum. Kemudian yang keempat, antum juga sudah belajar membuat proposal usaha masing-masing. Nah, untuk tugas nanti akan Abati sampaikan semuanya sama, yaitu proposal bisnis hidroponik ya. Tunggu saja materinya nanti. Kemudian yang kelima terakhir ini adalah sertifikasi. Siapa di antara antum yang berhak untuk mendapatkan sertifikat basic training business management? Nanti ini informasinya juga ada dari Ibu Lina. Nah, bagaimana ini syarat-syaratnya? Tunggu materi yang akan Abati sampaikan beberapa hari ke depan. Kemudian jadwalnya Ananda, penyampaian materi ini insya Allah selesai sampai tanggal 18 April 2020. Kemudian satu hari satu materi ya akan Abati sampaikan, diikuti dengan tugasnya. Jadi tugas ini adalah untuk menyelesaikan ya ujian-ujian UH ini sebagai komplement pelengkap dan juga sebagai substitusi, sebagai pengganti UH yang biasa dilaksanakan di sekolah. Kemudian Ananda, batas akhir pengumpulan semua tugas itu tanggal 23 April 2020 pada pukul 24, yaitu batas akhir. Nah, penilaiannya adalah penilaian untuk rapor antum pada tahun ajaran ini. Untuk rapor ini yaitu UH dan tugas sebelum kasus corona. Yang kedua adalah semua tugas komplementer, ada 5 ya. Kemudian yang ketiga kehadiran di grup WA setiap sesi materi seperti yang Abati sampaikan tadi di depan. Kemudian yang keempat, partisipasi di grup WA pada setiap sesi. Jadi bagaimana respon antum? Ada pertanyaan, ada diskusi dan kawan, silahkan. Sebaiknya pertanyaannya jangan japri ke Abati ya, tetapi langsung aja di grup tersebut supaya yang lain pun tahu. Kemudian yang kelima, akhlak selama PBM komplementer ini. Baik, itu saja Ananda. Selamat belajar. Insya Allah antum sukses selalu.
Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas kekurangan abadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.